Hai, balik lagi di Multi Only dan kali ini kita akan review Gundam Avalanche Exia dari Bootleg. Nah, ini dia si Avalanche Exia bootlegnya. Dan ini mereknya gue nggak tahu nih apa, antara Daban atau Hongli. Cuman setahu gue dulu itu Hongli pernah ngeluarin si Avalanche Exia juga. Dan gue yakin sih ini mereknya Hongli ya. Dan sebenarnya Avalanche Exia ini cuman Exia yang dikasih armor yang lebihan. Nah, sebagus apa sih? Langsung aja kita lihat reviewnya. Nah, ini dia box art depannya memperlihatkan Avalanche Exia-nya lagi terbang sambil nembak. Dan seperti biasa, logonya enggak ada. Nah, ini front view dan rear view-nya. Kemudian di sini ada 3 action pose-nya yang seperti ini dan tulisan Fighter Avalanche Exia-nya. Dari paket pembeliannya kita dapat 1 manual book, 1 stiker, dan 7 runner, termasuk PC dan stand base-nya. Dari yang gue dapat ada beberapa part yang copot dari runnernya, dan beberapa runner juga ini sama persis kayak Astraya. Tapi cetakannya sih bagusan si Astraya ya, dan bahannya juga ini kurang bagus ya, standar bootleg Hongli kayaknya. Kemudian proses perakitannya jujur gua agak kesusahan. Jadi snuffinnya tuh keras banget, jadi ada beberapa part yang agak susah buat disatuin ya. Kemudian potongan stikernya juga nggak rapi sehingga nggak terlalu pas dengan pola dasar dan kurang enak kalau misalkan dilihat detailnya. Sim lainnya terlihat di beberapa tempat kayak di tangan depan seperti ini, kemudian di tangan belakangnya, shoulder pad depannya, kemudian ada di bagian backpack dan di bagian paha. Ini parah banget. Untuk nobak terlihat di part warna biru, untuk part putih dan kuning tidak terlalu kelihatan sih. Nah, ini beberapa permasalahan pas gua rakit. Coba kalian share juga pengalaman kalian. Nah, ini dia yang kalian dapat sesuai dengan manual book. Jadi kita dapat body unitnya seperti ini, kemudian kita dapat stand base, kita dapat tangan terbuka, dan juga kita dapat Giant Sword 2 seperti ini yang bisa kita rubah jadi rifle-nya. Tapi sayangnya nih, susah banget buat dipasang di tangan dan copot terus. Jujur sih ini ngeselin banget. Dan Giant Sword 2 ini bisa dipasang di backpack-nya seperti ini. Kita juga dapat 4 beam saber kayak gini plus beam saber kayak gini. Kemudian Giant Sword 2 panjang dan pendek kayak gini yang kalau dipakai nih oglek-oglek nggak kokoh sama sekali. Terus dapat konektor untuk nyimpan si Giant Sword-nya di bagian backpack kayak gini. Terus kita dapat 2 claw seperti ini yang bisa dipasang di armor kakinya, dan cara pasangnya tinggal ganti aja kayak gini. Nah, kemudian terakhir kita dapat part kalau misalkan armor kakinya yang gak mau dipakai yang gedenya. Nah, kalian bisa pakai ini. Nah, ini dia si HG Avalanche Exia bootleg. Jadi kalau dilihat sekilas ini lumayan keren ya. Tapi lain hal apabila kalian lihat lebih dekat dan diraba. Terasa sekali bootlegnya karena kualitas bahannya yang menurut gue ini kurang bagus ya. Sehingga build quality-nya juga mengkhawatirkan gitu. Detailnya kurang bagus karena cetakannya harus diakuin kurang tegas dan diperparah dengan pola potongan stikernya yang tidak pas, sehingga pas ditempelin itu kurang rapi. Apalagi pada beberapa bagian yang aplikasinya itu besar-besar. Untuk warnanya sebetulnya sudah lumayan, tapi untuk birunya terasa seperti agak pudar dan putihnya terasa agak kusam, terutama di bagian armor Avalanche-nya ya. Dan warna emasnya itu kurang ngeblend gitu menurut gua. Untuk masalah desain ini udah pasti keren ya, apalagi buat penggemar Exia udah pasti suka ini dah. Basicnya dari HG Exia yang udah jelas itu Maya, yang diberi armor tambahan di bagian shoulder pad, backpack, waist, dan kaki yang menambah berkali-kali lipat damage kekerenan si HG Exia ini. Apalagi di setiap bagian baik di shoulder pad maupun di bagian kaki, boosternya bisa diperlihatkan dan gua suka dengan gimmick ini. Dan yang paling disayangkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, senjatanya pengaplikasiannya itu bermasalah ya. Ditambah artikulasi paha terbatas, artikulasi dengkulnya juga keras banget. Shoulder pad dan lengan atasnya yang loose plus beberapa part gampang copot kayak di backpack bikin playability-nya sama sekali kurang menyenangkan.
Jadi si Avalanche Exia ini punya tinggi sekitaran 12 sentian aja, jadi rata-rata untuk ukuran HG. Dan ini perbandingan dengan si Astrea tipe F, yang menurut gua si Astrea build kualitasnya lebih keren ya. Selanjutnya kita bandingkan dengan si HG Earth 3 dari Daban nih, yang menurut gua lebih suka si HG Earth 3 nya dibandingkan si Avalanche Exia nya. Selanjutnya gua bandingkan dengan si Eyeless Strike, yang udah jelas sih gua lebih suka Eyeless Strike dibandingkan Avalanche Exia nya. Artikulasi kepalanya nih, ini mentok kemana-mana sih, ini jadi susah banget untuk digerakin untuk bagian kepalanya ya. Selanjutnya untuk artikulasi shoulder padnya ini bisa direngkangin seperti ini. Kemudian ini boosternya juga bisa dilihatin, tapi hati-hati nanti copot-copot ya. Kemudian yang bagian putihnya nih ini bisa digerakin sedikit, dan shoulder padnya ini bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini. Nah tangannya bisa rengkangin jauh seperti ini. Seperti biasa bicepnya juga bisa digerakin, dan tekukan tangannya itu 90 derajat aja kayak gini. Tangannya bisa diputar. Nah cuman sayangnya nih, sayang banget ini loose banget ini. Bahkan untuk megang senjatanya juga dia nggak kuat gitu. Jadi ini minusnya parah sih. Kemudian pinggangnya bisa diputar seperti ini. Waist depannya nah seperti ini sedikit aja. Kemudian kakinya nih, ini rengkangannya cuman segini aja nih, nggak bagus ya. Kemudian ini bagian sini bisa ditekuk nih, jadi ngeliatin si boosternya kayak gini. Cuman hati-hati nanti copot. Kedepannya segini, ke belakangnya segini. Nah mentok bagian belakang dan bisa diputar segini aja. Ini bagian kaki bawahnya nih ke atas ke bawah seperti ini. Itu aja sih. Tapi kakinya itu nggak bisa ditekuk ya, karena keras banget. Dan bagian belakangnya armornya bisa digerakin seperti ini nih. Jadi jadi bisa kayak jadi pijakan kayak gini. Nah ini boosternya bisa dilihatin juga. Selanjutnya kita ke bagian backpacknya yang bisa digerakin kayak gini nih. Kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Avalanche Exia bootleg ini, menurut gua ini sama sekali nggak gua rekomendasiin buat kalian beli. Mendingan jangan deh. Karena kenapa? Ini minus semua gitu. Jadi kualitas bahannya juga jelek, itu snafitnya juga keras banget. Build quality-nya juga mengkhawatirkan, nggak bagus sama sekali. Jadi detailnya juga ya harusnya bagus mungkin di Bandai-nya, tapi di sini karena cetakannya juga kurang tegas jadi kurang bagus. Satu-satunya yang gua suka di sini adalah desainnya yang itu juga jiplak dari Bandai. Itu aja.